Jumpa kembali bersama saya, Ibu Ruwaida, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 13 Purbalingga, Kabupaten Pasaman Barat. Kali ini saya tidak sendiri, tetapi ditemani oleh Ibu Esti Marina. Beliau merupakan guru kelas 4 di SD Negeri 13 Purbalingga. Assalamualaikum Bu Esti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya Bu. Nah, hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi ya Bu. Jadi nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas atau sebelum melakukan proses supervisi kelas. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui atau mengobservasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan agar nanti lebih siap dan percaya diri agar dapat nanti memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu? Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa nanti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di kelas? Baik Bu. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas ada 3 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama adalah peserta didik ini mampu dan bisa mengidentifikasi bagian-bagian dari tumbuhan. Yang kedua adalah peserta didik memahami fungsi dari masing-masing tumbuhan. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu mengaitkan fungsi bagian tumbuhan dan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh dan mempertahankan diri serta berkembang biak. Baik, jadi nanti dalam proses pembelajaran ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai atau yang ingin Ibu lakukan nanti? Baik Bu. Mengenai area pengembangan yang ingin saya capai mencakup pengetahuan dari keterampilan, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi dan memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan dengan benar Bu. Baik, jadi area pengembangan nanti yang ingin dicapai ada 2 ya Bu, dari pengetahuan dan juga dari keterampilan. Nah, sekarang saya juga ingin mendengar kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan nanti, mungkin dari metode pembelajarannya, strategi pembelajarannya, ataupun model pembelajarannya. Strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran diferensiasi sosial emosional. Model pembelajarannya adalah problem based learning dan metodenya adalah diskusi kelompok dan penugasan. Baik, jadi nanti di dalam kelas atau dalam proses pembelajaran yang ingin Ibu lakukan, nanti Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang didasarkan dari kesiapan belajar ya Bu. Kemudian yang sudah diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian model pembelajarannya pembelajaran berbasis masalah, kemudian metodenya diskusi, tanya jawab, dan penugasan itu ya Bu. Baik, jadi dari kegiatan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan, bagaimana dengan media yang akan dipakai nanti dalam proses pembelajaran? Media yang akan saya pakai misalnya pembagian tentang tumbuhan ini Bu. Misalnya saya tugaskan anak ini untuk membawa satu tumbuhan, misalnya dari akarnya adalah akar serabut atau akar tunggang. Nanti saya menyuruh anak tersebut untuk berdiri di depan kelas menjelaskan yang mana akarnya, batang, daun, serta putihnya dan bunganya. Boleh saya lihat PP-nya Bu? Silakan Bu. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa nanti di kelas Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian anak itu mungkin nanti dibagi dalam beberapa kelompok, begitu ya Bu. Nah, kemudian nanti tujuan yang ingin dicapai ada 3 dengan area pengembangan di pengetahuan dan keterampilan, begitu ya Bu. Nah, lalu kira-kira kapan proses pembelajaran ini akan Ibu lakukan?
Insya Allah saya akan melakukannya pada hari Rabu Bu, di kelas 4A Bu. Oh ya, baiklah. Jadi hari Rabu ini saya akan datang ke kelas Ibu dan akan melihat bagaimana jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Baik Bu. Kemudian setelah nanti Ibu melakukan proses pembelajaran, kita nanti juga akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu, yang juga nantinya akan didampingi oleh pengajar praktek saya. Baiklah, terima kasih banyak Ibu Resti. Waktunya pada percakapan pra observasi ini, insya Allah kita akan berjumpa kembali pada hari Rabu. Demikianlah percakapan pra observasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Apakah udah siap untuk memulai pelajaran? Sebelum memulai pelajaran, ketuanya menyiapkan untuk membaca doa. Siap, gerak, berdoa mulai. Untuk memulai pembelajaran agar kita tidak tegang atau kita ceria dalam memulai pelajaran, maka kita ada yel-yelnya untuk belajar, yaitu nama tepuknya tepuk semangat. Tepuk semangat, tepuk 1. Ayo siap. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke anak ibu, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, maka kita akan menyanyikan salah satu lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Garuda Pancasila. Di sini siapa yang mau jadi dirijennya? Kepada Septi dipersilakan untuk duduk, dan audiennya atau anak ibu semua diharapkan ke depan dan berdiri. Jangan kamu ada depan ya, ada depan. Mari kita menyanyi lagu wajib Garuda Pancasila mulai dari urutan 2 tadi. 1, 2, 1, 2. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak ibu silakan untuk duduk kembali. Ya, hari ini kita akan memulai pelajaran, tapi sebelum itu ibu absen dulu ya. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Berarti hadir semua ya. Ya. Mengingat pelajaran kita sebelumnya yaitu tentang tumbuhan. Apakah sudah paham semuanya tentang tumbuhan itu? Sudah. Berarti kita masuk ke materi yang baru, yaitu bagian tubuh tumbuhan. Nah, ini materi baru kita, bagian tubuh tumbuhan. Sebelum kita memulai pelajaran ini, Ibu sampaikan dulu beberapa tujuan dari pembelajaran kita ini. Yang pertama adalah Ibu mengharapkan siswa ini mampu dia mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan. Kemudian yang kedua, dia mampu memahami fungsi dari tubuh tumbuhan ini. Yang ketiga yaitu peserta didik bisa mengaitkan fungsi bagian tumbuhan dan kebutuhan tumbuhan untuk berkembang biak. Nah, masuk lagi kita ke pembelajaran atau materinya.
Sebelumnya Ibu memberikan materi, apakah kalian tahu fungsi-fungsi dari tumbuhan ini? Apa pembagiannya yang Anda ketahui dari tumbuhan? Misalnya tumbuhan yang ada dominan di sekitar kita, sawit misalnya. Apa bagian tumbuhannya yang pertama? Ada? Yang paling bawah? Ada? Batang. Ada? Daun. Ada? Buah. Ya, itu dia bagian tumbuh-tumbuhan. Sekarang Ibu umpamakan dulu seperti ini ya. Ini adalah akar. Ini ada akar, itu masuk kepada dua pembagian. Ada apa? Akar apa aja? Siapa yang bisa? Akar dua bagiannya. Akar serabut. Ada akar tunggal. Contoh dari akar serabut itu apa contohnya? Dia bercabang-cabang kecil, banyak. Diumpamakan seperti ini dia. Ini dia akarnya. Apa contohnya? Bawang. Ada tadi Ibu jelaskan di sini akarnya, akar serabut. Siapa yang bisa mencontohkan tumbuhan yang mempunyai akar serabut? Saya, Bu. Coba ada depan tim anak Ibu. Apa contohnya? Sawit. Pohon kelapa sawit. Coba berikan tepuk tangan kepada yang jelas ya. Benar sekali. Di sini sawit termasuk kepada akar serabut ya. Anggap saja ini adalah sawitnya ya. Yang lain yang Anda ketahui akar serabut apa satu lagi? Kelapa juga termasuk kepada. Apa bedanya akar serabut akar tunggang? Kalau akar serabut ini dia tidak mempunyai akar yang kokoh ke dalam. Kalau akar tunggang ini seperti ini, dulu dia ke dalam, ada yang kokoh satu, nanti ada cabang-cabangnya di sini. Ini dia di dalam tanah ya. Ini dia. Ini tanah itu, ya. Itu dia maksudnya kalau akar tunggang. Kalau akar serabut itu adalah dia kecil-kecil tapi banyak kan. Itu contohnya kelapa sawit. Kalau contoh tumbuhan yang mempunyai akar tunggang, siapa yang tahu? Apa? Durian juga termasuk kepada akar tunggang. Coba berikan tepuk tangan lagi. Selain dari mangga, pohon rambutan juga termasuk kepada akar tunggang. Kemudian ada lagi akar tapi masuknya kepada umbi-umbian. Misalnya ini dia. Ada tapi ini di dalam tanah ya. Kita ibaratkan dengan ini. Misalnya ini. Dia termasuk akarnya tetapi umbi. Apa contohnya? Siapa yang tahu ini? Saya, Bu. Coba. Bawang, ubi jala, dan singkong. Berikan tepuk tangan. Dengan bantuan sinar matahari, air yang disimpan di klorofil ini dia akan memasak makanannya. Dia menyerap karbon dioksida. Apa karbon dioksida? Napas hewan, napas manusia, asap kendaraan, asap pabrik, gas yang kalian keluarkan. Dia nanti diserapnya semuanya. Dimasaknya dengan sinar matahari sehingga dia mengeluarkan apa namanya? Oksigen. Mengapa pagi itu sangat bagus? Karena udaranya sudah bertukar. Asap-asap pabrik, nafas kalian yang keluar itu, kalau tidak ada tumbuhan mungkin kita sudah sesak nafas di sini. Ya, makanya kita menyayangi tumbuhan karena dia adalah sumber pembersih udara.
Sudah? Sudah mengerti tentang fotosintesis ini? Sudah paham? Sudah. Masuk lagi kita ke buah. Apa fungsi buah? Apa fungsinya? Menyimpan cadangan makanan juga. Untuk alat berkembang biak. Nanti dengan bantuan alam, misalnya angin, hewan. Nah, setelah dimakan nanti ini, nanti burung itu terbang lagi dia misalnya ke sini, sehingga dijatuhkannya bijinya di sini. Terjadi tumbuhan baru. Misalnya angin, datang angin yang kencang, diterbangkannya biji yang ini, sehingga sampai ke sini, tumbuhan baru. Itu dia. Bunga juga seperti itu. Bunga nanti fungsinya dia untuk membuat tumbuhan yang baru juga. Sama dengan buah ini. Untuk meregenerasi namanya. Ya? Sudah paham? Sudah. Materi ini sampai di sini. Kira-kira anak ibu sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, nanti ini ibu kasih latihannya. Ini ibu contohkan ke tumbuhan tomat, ya. Jadi kalian carilah informasi mengenai fungsi dan bagian tubuh tumbuhan, kemudian tuliskan sesuai bagiannya pada gambar tersebut. Seperti ini, tapi ini tumbuhannya tumbuhan tomat. Nanti kan di sini kosong. Ini apa namanya? Tuliskan fungsinya. Apa namanya? Tuliskan fungsinya. Ini buah, tulis buah fungsinya. Daun fungsinya. Kan di sini tidak ada namanya, tulis namanya dan fungsinya. 1 lembar untuk 1 kelompok. Kan kalian bisa menuliskan pohonnya, bisa kan menggambar pohonnya? Sudah jelas apa yang akan dibikin? Ibu bikin di sini tumbuhannya, tumbuhan ini akarnya. Ya, contohnya tumbuhan tomat. Nanti kalian bikin ini pohonnya, bikin ini apa namanya fungsinya, nama ini apa fungsinya, ini apa ini fungsinya, ini apa namanya ini di sini fungsinya apa, ini apa, ini bikin sini namanya fungsinya apa. Ya, silakan dikerjakan berdasarkan kelompoknya. Siapa yang sudah siap nanti boleh daftarkan
Dua, kuncinya cadangan makanan. Dua, kuncinya alat perkembangbiakan. Kasih lagi sama moderator. Dengar mau dibaca, tapi Pak. Bunga sudah dibacakan tadi? Bunga sudah. Ya. Apa yang dimaksud fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuahan makanan dengan bantuan sinar. Ada lagi yang ingin bertanya? Banyak yang ingin ditanyakan dari bagian pertemuan ini. Kalau tidak bertanya berarti sudah dinyatakan mengerti ya. Sudah. Demikianlah. Demikianlah dan Berikan aplaus kepada ya. Berarti setelah dilakukan presentasi tadi mewakili dari kelas 4 ini sudah mengerti dengan materi bagian tubuh tumbuhan. Dan Ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harapkan kalian di rumah mengulang pelajaran apa yang kita pelajari hari ini, sehingga besok kita belajar IPAS. Kita lebih mudah untuk mengaitkan pelajaran hari ini untuk pelajaran besok. Soalnya karena besok Ibu tanyakan lagi materi kita hari ini. Setelah 1 minggu Ibu tanyakan lagi materinya. Apakah masih ingat? Apakah ada masih belajar di rumah? Ada dipahami? Ada. Kalau demikian, silakan disimpan buku-bukunya. Kita sudahi pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Ibu Irwaida, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 13 Kota Balingka, Kabupaten Banjarnegara. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Esti Marina sebagai guru yang sudah disupervisi, kemudian ditemani lagi oleh Bapak pengajar praktik saya dalam pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Banjarnegara. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya Bapak Ibu. Baiklah, pada percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan proses supervisi yang sudah berlangsung ya Bu, yang bertujuan nanti untuk mengevaluasi jalannya proses belajar yang sudah dilakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan proses supervisi atau observasi yang sudah dilakukan? Mungkin saya merasa karena yang observasi. Baiklah Ibu, walaupun mungkin ada perasaan tegang sedikit, tapi prosesnya berjalan lancar ya Bu? Alhamdulillah berjalan lancar. Baiklah Bu. Alhamdulillah prosesnya berjalan lancar. Kira-kira bisa diceritakan kembali ya Bu, bagaimana area pengembangan yang dicapai di kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran. Yang dalam perangkat pembelajaran yaitu di area pengembangan, yaitu dari pengetahuan dan keterampilan, di mana di pengetahuan itu siswa mampu mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan. Keterampilannya adalah rangkuman dari bagian tubuh tumbuhan, serta siswa
mencari bagian tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar. Baik. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai itu ada dua, yaitu area pengetahuan dan area keterampilan. Nah, dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, menurut Ibu, apakah kedua area tersebut sudah berhasil dicapai? Alhamdulillah, Apakah Ibu dalam proses pembelajaran tersebut menemukan kendala atau hambatan dalam proses pembelajaran tersebut? sebagaimana yang saya katakan mungkin begitu juga yang dirasakan oleh guru-guru pada umumnya yang ada di SD 13 Kota Bandung ini, di mana kurang aktifnya siswa dalam keterlibatan untuk mengikuti kegiatan proses belajar mengajar. Ya, baik Bu. Jadi kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran tersebut masih ada murid yang kurang aktif dalam pembelajaran begitu ya Bu. Mungkin mereka hanya mengharapkan bantuan dari temannya saja begitu ya Bu. Jadi menurut Ibu, mengapa hal demikian terjadi? Maksudnya mengapa anak-anak ini masih kurang aktif terlibatnya dalam kegiatan pembelajaran? Mungkin dari kita dari menggunakan materi mungkin mereka bosan atau mungkin mereka kurang menyukai dari gaya kita mengatakan pelajaran. Nah, kemudian saya membagi kepada 3 tahapan pembelajaran yaitu dari audiotomi, kinestik dan audiovisual. Di mana di sini adalah mencari membagi kelompok itu dengan sesuai gaya belajar yang mereka inginkan. Baik. Jadi rencana Ibu ini akan mengubah strategi pembelajarannya Bu, supaya nanti semua murid itu terlibat aktif dalam kegiatan proses pembelajaran. Jadi rencana Ibu, kapan Ibu akan memulai perbaikan proses pembelajaran ini Bu? Mungkin dari strateginya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya supaya nanti anak-anak ikut terlibat aktif semua. Kapan kira-kira Ibu akan memulai? Mungkin dalam waktu secepatnya Bu. Nanti saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada murid seperti apa pembelajaran yang mereka inginkan agar capaian pembelajaran itu tercapai dan sesuai dengan tujuan yang akan kita harapkan. Bagus sekali rencananya Bu. Mudah-mudahan nanti rencana Ibu ini dapat berjalan dengan baik sehingga proses pembelajaran yang dilakukan di kelas berubah kembali ke arah yang lebih baik dan murid-murid pun semangat dalam pembelajarannya Bu. Kemudian kira-kira saya juga akan bertemu lagi dengan Ibu untuk menanyakan perkembangan dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan ini. Kira-kira kapan ya kita bisa lagi berbincang-bincang tentang perbaikan yang Ibu lakukan ini? Minggu depan atau secepatnya Bu, saya akan meminta Ibu untuk mengecek isi saya kembali untuk melihat kegiatan atau pertimbangan dari kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di sekolah ini. Terima kasih Ibu jawabannya pada percakapan pasca observasi ini. Semoga nanti rencana Ibu ini dapat direalisasikan pada proses pembelajarannya Bu. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pengajar Praktik saya untuk menanggapi kegiatan percakapan pasca observasi kita ini. Kepada Bapak kami persilakan. Pak. Terima kasih Bu Ida ya, betul-betul dan Bu sebagai rekan sejawat yang dulu telah melakukan proses posting antara CBP dengan rekan sejawat yang dimulai dari awal dulu adalah observasi dan pasca observasi. Ini observasi di situ kita kan CBP ditugaskan melindungi rekan sejawat ini untuk membuat SOP ataupun pelajaran mereka. Jadi dibimbing rekannya belajar ataupun kemudian kalau ada koreksi diberikan koreksi. Setelah itu itulah yang akan dibawa nanti di lokal hasil observasi
dilaksanakannya sama Bu Esti pembelajaran di kelas ya. Kalau dilaksanakan pembelajaran di kelas, dari sekarang kita observasi menggunakan kendala tentang dapat selama melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Makanya juga menggunakan teknik coaching untuk melakukan pertanyaan tersebut. Jadi dalam teknik coaching itu ada prinsip-prinsip coaching. Yang pertama itu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Di antara 3 itu ada kriteria, ada 8 kriteria itu. Pertama, tujuan ditetapkan oleh pegawai. Ini kan untuk memulai proses coaching, ini saya dulu sama sudah, kemudian mendampinginya memberikan solusi apa yang harus dibimbing atau dipermasalahkan yang dihadapi oleh solusi untuk internet topik pertama untuk kita bahas ke belakangnya. Kemudian tidak menggurui atau memberikan saran nasihat kepada rekan sejawat pada saat meminta saran atau berbagi pengalaman. Jadi si Bu Ida sebagai coach nggak boleh menggurui, nggak boleh walaupun kita tahu kadang-kadang ada tuh ini banyak saran dalam proses coaching nggak ada, cuma bertanya saja. Kemudian yang ketiga kriterianya percakapan 2 arah dan respon lebih banyak berbicara. Jadi Bu Esti banyak berbicara, menceritakan curhat lah gitu ya, curhat tentang kekuasaan ini belajarnya di kelas kan. Kemudian mendengarkan yang tidaknya mendengarkan, mengulang, merangkum perkataan rekan sejawat dan bertanya. Itu pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang menggandeng. Kemudian percakapan menghasilkan tindak lanjut yang konkret. Tindak lanjut konkret berasal dari rekan sejawat dan dari rekan sejawat. Jadi dimunculkan oleh rekan sejawat. Jadi terkait dengan apa yang telah kita lakukan tadi dan saya mengerti masukan ya pengamatan saya dalam pelaksanaan proses coaching kita hari ini. Percakapan pasca observasi dari saya, Ibu Waida calon guru PGRA angkatan 8 dari SD Negeri 13 Kota Baningka, Kabupaten Pasaman Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.